Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, kullu khutwatin tamshiha ilal masjid sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid dihitung sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapuskan dosa. Hadirnya kita ke masjid ini semoga bisa menggugurkan segala kehilapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini hidup banyak masalah, dari mulai rumah tangga, ekonomi, di sisi lain pandemik juga berkepanjangan. Kita diciptakan Allah banyak keterbatasan. Untuk mendapatkan solusi tentu membutuhkan energi ilahi. Dan energi ilahi itu akan datang satu dengan kekuatan doa. Ribuan doa dalam hadis, ratusan doa dalam Quran cukup mewakili persoalan kita. Jaminan dalam Al-Quran ada 4 janji Allah. 1, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Surat Al-Mu'min ayat ke-60. Janji Allah yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti ditambah nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Janji Allah yang ketiga, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Surah Al-Baqarah 152. Dan terakhir janji Allah dalam Quran, wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memperbanyak istighfar. Surat Al-Anfal ayat ke-33. 1 dari 4 janji Allah dalam Quran adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permohonan kalian. Cuma astajib lakum ini untuk siapa? Sudah lama kita berdoa tapi belum diijabah. Minimal 3 syarat supaya kita cepat raih astajib lakum itu. Pertama, yakin. Sebagaimana hadis Muslim, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah tapi kalian harus yakin doa kalian diijabah. Makanya dalam Al-Quran doa itu tidak panjang-panjang. Pendek tapi yakin diijabah. Bagaimana para nabi sebut Nabi Yunus mendapatkan kesulitan yang sangat. Masuk perut ikan. Doanya pendek tapi yakin selamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-83. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud. Doanya pendek tapi yakin selamat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Surat Al-Imran 173. Karena itu kalau sudah berdoa lama tapi belum diijabah, atau teman kita sudah diijabah pada doanya sama, mungkin yakinnya berbeda. Yang kedua, jangan lupa ulang-ulang doa itu. Karena doa itu laksana ngetuk pintu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ke-4 kali pintu bisa dibuka. Kata Nabi, mintalah kepada Tuhanmu, diulang-ulang. Kenapa ya Rasulullah? Fa innallaha la yamallu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan mendengar permintaanmu sampai kau sendiri yang bosan. Saat membosan kadang-kadang diijabah. Bagaimana Nabi menghadapi kesulitan yang sangat. Kafir Yahudi Nasrani gabung semuanya. Jumlah umat Islam hanya setengahnya. Rasul musyawarah dengan para sahabat. Pendapat Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Ali ditampung semuanya. Tapi Nabi belum puas dengan usulan para sahabat. Salman Al-Farisi yang baru beberapa bulan masuk Islam mengusulkan, ya Rasulullah, gimana kalau arah datangnya musuh, kita gali parit.
Dalamnya 2 kali berdiri kuda, lebarnya 2 kali loncat kuda. Betul engkau. Akhirnya digali parit 400 pasukan. Panjangnya 8 kilo. Rasul ikut gali parit. Pas istirahat, ada yang menjerit kesakitan. Rupanya Salman hampir kejepit batu, hampir wafat. Saat itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat yang menyaksikan, langsung lapor kepada Nabi. Rasul ngambil martil, pas dipukulkan, dari perut Rasul berjatuhan kerikil. Abu Salamah kaget. Karena Nabi dari perutnya sudah berjatuhan kerikil, ada isyarat. Nabi SAW mengganjal perutnya demi menahan lapar. Pergi ke istrinya, mungkin bahasa saya, Bu ada beras di rumah. Tidak ada, tolong cari. Nabi sampai ganjal perutnya dengan kerikil demi menahan lapar. Ada 1 gelas, udah dimasak saja. Sampai kepada Nabi, ya Rasulullah selesai gali parit, engkau ke rumahku, istriku sedang masak ala kadarnya. Apa yang terjadi hadirin? Rasul mengumumkan kepada 400 sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, selesai gali parit ke rumah Abu Salamah. Istrinya sedang masak. Abu Salamah langsung merangkul Nabi, ya Rasulullah, bukan tuh 400 orang. Untuk bertiga pun belum tentu cukup. Rasul lihat langit, kemudian Rasul mengulang-ulang doa. Ada hadis, Iza anzala bikum. Apabila telah datang kepada kalian, jahdun, au balaun, malapetaka dan segala bencana datang, fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian diulang-ulang, Allahu Rabbuna la syarikalah. Rasul baca doa itu diulang-ulang. Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Kata Nabi, dah lanjutkan istrimu masak. Abu Salamah pergi ke istrinya, wahai istriku yang datang 400. Kenapa tidak kurang sehingga akan cukup? Nabi mengatakan lanjutkan masak. Yang namanya orang-orang Arab, maaf. Yang namanya Arab kalau sudah habis kerja, makan besar sekali. Apalagi nggak habis kali parit. Yang mengumumkan Nabi, pasti Nabi tidak akan bohong. Menuju rumah Abu Salamah. Sudah ngumpul semuanya, Nabi datang. Apa kata Nabi? Izinkan aku yang membagikan makanan ini. Apa yang terjadi? Yang harusnya untuk 3 orang pun tidak cukup, yang 400 orang kebagian semuanya. Itu yang dalam Al-Quran. Dengan keyakinan doa dan diulang-ulang, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Betapa banyak dalam sejarah makanan sedikit, kelompok sedikit bisa mampu memukul mundur kelompok yang banyak. Kekuatan doa. Dan yang terakhir, jangan lupa. Nabi SAW bikin 7 pos. Pos pertama Nabi, pos kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan Nabi saat itu berdoa sehari semalam. Mengurangi makan, mengurangi tidur. Ya Rasulullah, engkau kurangi makan dan tidur demi berdoa di sini. Apa kata Nabi? Saya tidak akan berhenti berdoa di sini sebelum ada jaminan menangnya umat Islam. Diulang-ulang terus sehari semalam. Turunlah ayat di situ. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah berikan kemenangan yang nyata kepadamu Muhammad. Tempat Rasul berdoa sehari semalam dijadikan monumen masjid di Madinah, namanya Masjid Al-Fat. Itu pentingnya mengulang-ulang dalam berdoa. Yang ketiga, jangan lupa imbangi dengan ikhtiar. Karena doa itu adalah konsep. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu konsepnya. Supaya meraih fid dunya hasanah, imbangi dengan ikhtiar. Imbangi dengan kerja keras. Sampai Nabi mengatakan, man qadda ala yalihi kana kal mujahidi fi sabilillah. Siapa yang bercucuran keringat demi menghidupi keluarganya, kal mujahidi fi sabilillah. Itu jihad fi sabilillah. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salah walas sadaqah walal haji wal umroh. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan haji dan umroh sekalipun. Yukaffiru hal hamu fi talabil ma'isyah. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Kenapa kita harus pakai masker, jaga jarak? Itu bentuk ikhtiar. Karena ikhtiar itu bukti kita punya akal. Wa yaj'alu risya 'alal ladzina la yaqilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Yang sampai saat ini belum diijabah doanya. Tingkatkan keyakinan, ulang-ulang terus, jangan lupa imbangi dengan ikhtiar. Dengan cara itu, solusi ilahi akan segera datang kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayat bil hakim, innahu huwal ghafurur rahim.
Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin, kurang lebih 3 tahun yang lalu, saya ngaji di daerah Batu Nunggal, komunitas salah satu SMA di Bandung. Protokolnya cerita, Ustadz saya pernah bawa keluarga ke Pangandaran. Musibah datang, anak laki satu-satunya ke bawah ombak. Saya bingung, tapi saya ingat ada energi ilahi dengan doa. Saya hadapkan wajah saya ke laut, saya baca hauqalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulang-ulang terus. Bila anak saya selamat, selamatkan segera. Bila sudah waktunya wafat, wafatkan dengan husnul khotimah. Terus diulang-ulang. La haula wa la quwata illa billahil azim. Apa yang terjadi hadirin? Sujud, diulang lagi. Pas naik dari sujud, dari kejauhan ada tangan lambai-lambai. Makin dekat, ada suara. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ternyata seorang nelayan menyelamatkan anak itu. Dalam keadaan pingsan, anak itu dibawa. Setelah dimandikan, setelah sadar, ayahnya nanya. Apa yang kamu ingat ketika ke bawah ombak? Pak, hanya ingat istighfar. Saya ulang-ulang istighfar. Astagfirullahaladzim. Jaminan dalam Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka banyak istighfar. Setelah itu baru mau pingsan, mimpi ada yang jubah putih nunjuk ke sebelah kanan. Ikuti, ternyata selamat. Jadi Ustadz, anak saya selamat gara-gara doa hauqalah. Siapa yang baca doa hauqalah, la haula wa la quwata illa billahil azim, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menangkal 99 kesulitan. Itu pentingnya berdoa. Dan sekarang banyak masalah. Jangan menyelesaikan masalah yang menimbulkan masalah baru. Kalau tidak hafal doa yang panjang, udah Fatihah saja. Saya ngaji ke Ciberem, ada seorang bapak ngontrak rumah, diusir. Ingat anaknya suka ikut ngaji, kamu kan suka ngaji, coba doa. Baca Fatihah hadap kiblat. Beres baca Fatihah nonton TV anak itu, 10 menitan telepon Pak Abdullah, rumah dinas kosong. Segera isi. Saya pindah, barang semua sudah masuk, tinggal saya dengan isi anak saya. Saya merenung lihat golongan belum tepat menempati rumah dinas ini. Dilihat dari dekatnya pada atasan, tidak itu dekat. Akhirnya istikharah, berdoa. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untukku. Kalau rumah ini berikan keberkahan, beri kesempatan kami menghuni rumah ini. Tapi kalau tidak berkah, jauhkan kami dari rumah ini. Sandar, masih sadar Ustaz, ada suara. Apa isi suara itu? Rumah ini Allah berikan kepadamu karena jeritan anakmu membaca surat Al-Fatihah. Itu pentingnya berdoa. Di sisi lain Fatihah itu disebut suratul tolab. Surat alternatif permohonan. Makanya ada masalah apa saja kalau tidak hafal doanya, udah baca Fatihah yang banyak. Insya Allah dengan cara itu kita telah memohon kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Jumat ini awal diijabah doa kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad. Allazi lam jalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah masyaallah la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a inallah. Bismillah masyaallah kullu ni'matin minallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Ya Razzaq urzuqna. Ya Salam salimna. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami. Seperti engkau selamatkan Nabi Yunus ketika mendapatkan kesulitan. Selamatkan kami dan keluarga kami. Seperti engkau selamatkan Nabi Ibrahim didapatkan oleh Raja Namrud. Wahasil maqasidana. Wahasil maqasidana. Wahasil maqasidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.